kan? Yang bisa. Kita harus berubah, nah Pak Ustaz. Kita harus mempraktekkan dan menerapkan apa-apa yang baik untuk diri kita. Ya, kalau tidak begitu, apa namanya teman-teman kita, orang-orang yang di sekitar kita, itu tadi saya bilang, tidak mensyukuri kita yang ada. Terakhir apa lagi? Minta maaf. Kami minta maaf. Yang belakang kami minta maaf. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Nih, bisa gini. Minta maaf kapan dilakukan? Ketika ada salah. Ya, ketika ada yang salah paham, salah sikap dan segala macamnya. Ketika ada yang salah, kita harus minta maaf. Oh, Pak Ustaz. Kalau saya tidak mau memaafkan, kenapa? Tak lihat pasal sakit hati saya. Boleh gitu? Kenapa orang yang tak mau minta maaf? Karena di hatinya tidak ada rasa uang untuk berbuat pengen terus untuk berbuat jahat, pengen menghancur dan segalanya. Maaf. Nih, Ustaz kasih contoh. Ustaz kasih contoh sama kalian supaya kalian misalnya gini. Pernah kalian nampak orang tabrakan? Nampak ya? Oke. Sekarang kita misal gini. Ada dua orang. Dengar ya? Halo, dengar kan? Ada dua orang pakai sepeda motor, kemudian laju. Mereka memilih tidak meminta maaf. Bagaimana jadinya? Bukannya ada ondanya masing-masing, kemudian sisihkan bajunya. Oh, berantem langsung. Akhirnya apa? Mereka berkela. Kita kasih contohnya lagi. Kayak gini. Nah, gini lagi. Ya, belajar ke depan. Ada satu lagi. Misalnya, ada orang pakai sepeda motor yang sama. Mereka tak belakang. Wah. Mereka ada dulu. Mereka saling dan minta maaf. Maaf ya. Sekarang saya tanya. Apa perbedaan orang yang tak minta maaf tadi dan orang yang memaafkan? Minta maaf, saya minta maaf. Ada orang tadi yang minta maaf. Kemudian ada orang yang tak mau memaafkan. Mereka berkelahi mereka. Apa perbedaannya? Dia baik, satu lagi itu jahat. Apa bedanya? Ada yang dapat? Nah, makanya Pak Ustaz, setiap kebaikan yang kita lakukan itu membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Contoh tadi, kalau orang yang tabrakan, kemudian mereka tak mau saling memaafkan, mereka memilih untuk melanjutkan dengan bertanding berkelahi. Apa yang mereka dapatkan? Patah giginya, benjol-benjol mukanya, apa lagi? Itu kenapa? Setelah tabrakan, akibat mereka berkela, ongkong giginya, pecah bibirnya, apa lagi banyak dan segala macamnya. Ya, tapi kalau orang yang minta maaf, kira-kira benjol tak giginya? Ya, berkelahi kenapa? Karena mereka tidak berkelahi. Mereka menyelesaikan masalahnya dengan meminta maaf. Paham? Maka itu untung. Maka kalau kalian berkelahi sesama kalian, salah paham, segeralah minta maaf. Segeralah minta maaf supaya tidak menambah apa? Tidak menambah? Tidak menambah apa? Nah, dosa. Kita akan keburukan untuk diri kalian. Nah, kan mengecewakan tuh. Apa namanya? Berangkat sekolah, ganteng, rambutnya rapi, mata masih bagus, bibir masih bagus, hidung masih mancung, ya kan? Pulang sekolah, terkejut orang tuanya. Kentingnya benjol sebelah, bibirnya sobek, apalagi matanya merah melotot, gitu kan? Kenapa kamu tadi di sekolah berantem?
teman yang nggak mau ngasih. Apa lagi? Ya, gara-gara temannya salah tulis. Gara-gara temannya sebut nama ayah. Ya. Kalau ada orang yang membuat jelek sama kita, usahakan jangan dibahas. Siapa yang berbuat jahat dengan kejahatan, jangan kita ikut yang nambah. Kenapa? Karena ini gini banyak Pak Ustaz. Orang yang berbuat jahat, kita baik-baik kan? Tiba-tiba kita dijahati sama orang, kita ikut juga berbuat jahat. Kira-kira baik atau tidak? Tidak baik. Tak baik. Jadi paham ya? Oke. Usahakan ini penting. Dimanapun kalian berada, ini sangat dibutuhkan ya. Ini sangat dibutuhkan ya Pak Ustaz. Kenapa? Ya. Ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena itulah harga diri kalian. Tahu harga diri? Seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu ya. Ini yang bagus. Nah, kalau kamu nak melakukan ini Eko, tak ada gunanya Eko. Makanya kalau maaf saya bilang namanya orang yang tak bilang ini melakukan ini, yang tak melakukan ini namanya bilang anak atau manusia yang tidak beradab. Manusia yang tak beradab namanya. Artinya apa mereka rendah atau hina. Hina mereka. Iya. Jadi hidup di dunia ini nggak bisa sesuka-suka hati kita. Nggak bisa sesuka-suka hati kita. Sama orang tua semena-mena, ya kan? Nggak menghormati semua kita. Pokok omongan kita yang mesti didengar. Nggak boleh gitu. Sama adik-adik kita, seenaknya kita, ya kan? Nggak boleh. Ya. Mau minta barang orang lain, semena-mena ambil aja. Nggak pakai minta-minta. Nggak boleh. Ya. Kok bisa Pak Ustaz? Memang gini, misalnya kalau kalian punya kue kan? Tiba-tiba Ustaz ngambil sembarang aja. Enak nggak kira-kira? Harus diminta yang bagus, Pak. Bagus. Dan kalau bagus, kalau dikasih alhamdulillah. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Jangan dipaksain, ya kan? Ya, paham ya? Kemudian ini satu lagi fenomena yang unik, nah Pak Ustaz. Kalau kalian misalnya punya teman, misalnya kalian lagi lapar, kalau lapar, kalian lapar, teman kalian dia beli kue, ya, terus kalian mintalah yang satu, dan minta semuanya. Minta, ambilnya semuanya. Minta kue kamu ya, ada di TV ya kan? Minta bakso. Tahu saja bisa sekali diisi satunya, habis semuanya. Itu bukannya lagi namanya nih. Ngambil namanya. Maka kalau mintalah yang sewajarnya, jangan diambil semua. Apalagi gini. Kalau kalian tahu misalnya teman kalian lapar, dia bawa kue, kalian nggak lapar, tapi kue yang dia bawa tadi enak. Kalian juga harus sadar. Kenapa? Kalian teman kalian itu lapar. Jangan minta pula lagi, harus juga mengerti. Jangan dipikirkan perut kita pikirkan juga perut temannya. Paham? Ya, baik.